kembali lagi bersama Ibu Juli. Nah, sebelum lanjut video Ibu Juli ini, Ibu ingatkan jangan lupa subscribe, like, dan share ya video YouTube Ibu Juli. Yeay! Nah, teman-teman, hari ini Ibu Juli mau berbagi cerita tentang diet yang dijalani Ibu Juli. Nah, teman-teman, diet yang Ibu jalani itu namanya adalah diet komitmen. Karena memang selama diet yang Ibu lakukan ini kurang lebih 5 bulan untuk penurunan badan dari ini sampai ke sini 11 kilogram itu butuh komitmen. Makanya disebut diet komitmen. Kenapa? Karena menurut Ibu Juli tidak ada yang namanya diet praktis. Artinya dalam waktu 1 minggu turun langsung berapa kilogram. Itu terlalu beresiko ya menurut Ibu Juli. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan ya, ini dietnya berhasil untuk Ibu Juli. Belum tentu sama kepada teman-teman semua, karena kondisi tubuh orang kan berbeda-beda ya. Yang ini kebetulan diet yang Ibu jalan ini cocok dengan Ibu Juli. Jadi ini sekali lagi saya tegaskan, ini diet berhasil untuk saya dan tidak dengan anjuran dokter. Ini hanya coba-coba lah ya. Tak taunya berhasil seperti itu. Nah, apa ya diet coba-coba Ibu Juli itu? Apa diet yang Ibu lakukan? Nah, tadi Ibu bilang diet komitmen. Komitmennya dalam apa nih? Komitmen yang pertama yaitu adalah komitmen untuk rajin olahraga. Jadi, Ibu Juli meluangkan waktunya 30 menit setiap hari untuk olahraga. Terserah mau olahraga apa. Bisa skipping, kamu sukanya skippingan deh. Bisa jogging, kamu sukanya jogging aja 30 menit. Kamu sukanya diet misalnya zumba atau apapun yang olahraga yang kamu suka, zumba, lari-lari kah, naik sepeda kah, terserah. Intinya kamu olahraga, komitmennya 30 menit setiap hari. Yang kedua adalah komitmen untuk istirahat yang cukup atau pola istirahat yang cukup. Saya itu setelah koreksi-koreksi diri mengalami peningkatan berat badan itu paling banyak di malam hari. Kenapa saya bilang di malam hari? Karena saya itu sering begadang untuk melakukan hal-hal yang merupakan hobi saya seperti itu ya. Jadi waktu begadang ini tiba-tiba perut saya lapar. Kemudian apa yang terjadi? Seduh kopi tanpa cemilan tidak lengkap dong ya. Seduh kopi buat cemilannya, makan di tengah malam, padahal kemudian setelah makan tidur, kan seperti itu ya. Akhirnya terjadi penumpukan kalori di dalam tubuh, akhirnya lemak menumpuk dan akhirnya semakin berat badannya semakin meningkat. Makanya saya komitmen untuk membuat pola jam tidur saya yang teratur. Jadi saya itu membuat komitmen untuk diri saya, jam 10 malam sudah tidur seperti itu, jam 10. Tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Saya harus sudah tidur jam 10 malam seperti itu. Jadi untuk menghindari saya nyemil di malam hari. Tapi kalau misalnya kalian punya cara lain untuk menghindari nyemil di malam hari, ya terserah kalian ya. Ini untuk berlaku untuk diri saya. Tadi yang pertama komitmen untuk olahraga, yang kedua adalah komitmen untuk jam istirahat atau tidur malam yang teratur. Dan yang ketiga adalah yang saya lakukan, komitmen untuk minum air putih atau air mineral yang banyak. Artinya yang cukup lah ya. Artinya saya komitmen untuk tidak minum minuman bersoda, tidak minum minuman yang mengandung gula yang banyak atau mengandung creamer yang banyak seperti itu. Jadi saya komitmen mengganti semua minuman saya itu menjadi air putih ya gitu, atau air mineral. Jadi kemana-mana itu sayanya pergi ya bawa air mineral seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu adalah mengatur pola makan. Jadi saya komitmen untuk mengatur pola makan saya dengan memperbanyak serat dan mengurangi karbohidrat seperti itu. Jadi nasi saya ganti menjadi misalnya kentang atau ubi atau yang lain sebagainya yang mengandung karbohidrat yang juga banyak seperti itu ya. Kemudian atau nasi saya kurangi, yang tadinya porsinya 1 piring saya kurangi menjadi setengah, perlahan berkurang, tidak langsung yang tadinya nasinya misalnya segini langsung segini, tidak seperti itu teman-teman. Yang tadinya nasinya segini berkurang dulu untuk minggu pertama, untuk minggu kedua, untuk minggu ketiga, akhirnya sedikit seperti itu ya. Jangan langsung mengurangi drastis, itu malah berakibat buruk menurut saya untuk pencernaan kita, kan shock gitulah pencernaan kita seperti itu. Jadi saya komitmen untuk mengurangi karbohidrat saya dan menggantinya dengan serat atau sayur-sayuran, buah-buahan sebagai tambahannya, dan memakan makanan yang kadar lemaknya itu saya ambil dari lemak hewani. Contohnya apa? Ikan. Saya itu memakan ikan-ikanan tapi tidak digoreng. Misalnya saya sup
atau hanya sekedar dipepes, atau pokoknya saya berusaha untuk mengurangi mengkonsumsi lemak atau minyak gitu ya. Goreng-gorengan juga saya hindari. Jadi saya komitmen untuk yang 4 hal tadi, yaitu olahraga, apalagi tadi yang kedua adalah pola istirahat, yang ketiga minum air mineral, mengganti semua minuman saya menjadi air mineral, dan yang terakhir adalah merubah pola makan saya menjadi pola makan kaya akan serat. Jadi kaya buah dan sayur-sayuran seperti itu ya. Dan mengurangi karbohidrat atau nasi saya. Kalian juga bisa mengganti nasi kalian dengan beras merah loh. Itu malah mempercepat proses dietnya. Dan tapi sekali lagi Ibu jelaskan ya, ini hanya bermanfaat bagi saya. Ingat, tubuh setiap orang itu beda-beda. Nanti itu bermanfaat buat saya, buat kalian tidak cocok, jangan dipaksakan. Malah kalian misalnya mengalami kayak ada sesuatu yang sakit gitu, jangan dipaksakan ya. Sekali lagi, ini cocok untuk tubuh saya, untuk kalian belum tentu ya. Kalian bisa coba jadi, tapi kalau kalian merasakan ada sesuatu yang beda dengan tubuh kalian, jangan dipaksakan, begitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita Ibu Juli. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya video YouTube Ibu Juli. Oke, terima kasih, bye-bye.